selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah ada seseorang yang masih menyimpan rasa kepadamu. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu ya, biar saya lebih rajin untuk mengupload video dan menemani hari-hari kalian. Oke? Kalau ada yang mau private trading, silahkan hubungi kontak WA 081364498128. Oke, yang punya permasalahan karir, asmara, keuangan, ya, magic atau pingin gimana caranya biar bisa lebih mudah menjual rumah, gimana caranya menarik energi seseorang biar kembali ke kita, seperti itu ya. Yang 6 tahun aja bisa kembali ya. Yang penting kuncinya seperti ini, ikut semua saran apa yang saya bilang ya. Kalau yang media yang saya kasih ke kalian, itu kalian yang lakukan, tidak ada penambahannya. Tapi kalau saya yang melakukan, ada penambahan mahar. Oke, pakai mahar gitu ya. Dan personal reading hanya 150.000. Oke, mari kita tarik energi. Mana kartu saya? Oh, ini. Kita cek dulu situasi percintaan kalian saat ini ya. Situasi percintaan kalian saat ini dengan seseorang yang masih memiliki rasa kepada kamu ya. Bisa rasa benci, rasa cinta, rasa rindu ya. Oke, kali ini tidak panjang-panjang ya, karena kayaknya orang males kalau nonton panjang-panjang. Seperti apa energi seseorang yang masih mempunyai rasa kepadamu? Di sini yang saya lihat ada kecocokan ya. Oh, di sini di antara kalian itu sebenarnya banyak kecocokan ya. Bisa cocok dalam hal karakter, hobi, makanan, sifat, seperti itu ya. Sebagian dari kalian yang saya lihat ada perpisahan. Bisa jadi ini perpisahan pertama, bisa jadi kalian pernah menikah atau pacaran pertama seperti itu ya, tapi sudah berpisah. Ya, seperti apa energi? Banyak kartu tidak saya ambil. Seperti apa energi seseorang yang masih mempunyai rasa kepadamu? Oke, situasi percintaan kalian dulu ya. Oh, terjadi kecemburuan di antara kalian, seperti itu ya. Bisa jadi sudah berpisah juga dengan orang ini. Situasi percintaan kalian itu sudah berpisah juga dengan orang ini. Tapi kalian banyak kecocokan, hanya saja ada kecemburuan di sini yang saya lihat ya. Rambut saya acak-acakan. Habis olahraga kering-kering di badan nih keringat saya. Momen mengharukan ya. Banyak terjadi momen-momen yang mengharukan. Di sini ada rasa takut. Bisa jadi saat ini kalian itu takut untuk mencintai atau takut ditinggalkan. Seperti itu ya energi situasi percintaan kalian saat ini dengan seseorang ini yang masih mempunyai rasa. Ini ketarik energi kalian berdua ya. Maksudnya antara kamu dengan dia. Situasi percintaan kalian. Ini menarik banyak energi, bukan satu orang saja ya. Jadi bijak-bijak dalam mengamati setiap readingan yang saya buat ya. Kalau mau yang energi kamu saja ditarik, silahkan private reading, oke? Di sini personal reading sayangku. Seperti apa situasi percintaan kalian saat ini? Konflik, ya, ada rasa takut, ada konflik, ada kecemburuan di antara kalian. Situasi percintaan kalian saat ini seperti itu. Tapi dia masih punya rasa sama kamu ya. Seperti apa energi situasi percintaan kalian saat ini? Iya, banyak ada konflik. Bisa jadi berantem karena kecemburuan atau hal lain seperti itu. Seperti apa ya? Sebagian dari kalian tapi tidak. Ini ada 2 kali kecocokan dan ketidakcocokan. Sebagian dari kalian ada konflik, ada momen mengharukan, ada kecemburuan, ada perpisahan juga, ada rasa takut. Itu sebagian, ada yang karena ketidakcocokan juga. Tidak semua ya, karena intinya konflik. Ada konflik, kecemburuan, ketidakcocokan, dan ada yang merasa sebagian kecocokan. Ada kecocokan, seperti itu ya. Bisa ketidakcocokan karena prinsip juga, seperti itu ya. Seperti apa situasi atau energi percintaan kalian saat ini? Oke, dengan seseorang yang masih mempunyai rasa dengan kamu, oke.
tarik saja. Oh, ada juga yang konflik sehingga main tangan, kekerasan ya. Ada pertikaian, ada saling mengkritik seperti itu ya. Situasi percintaan kalian saat ini. Ada juga yang kalian itu sering melakukan perjalanan bersama juga, bisa jadi traveling, atau ketika kalian mau bertemu, kalian harus traveling dulu atau melakukan perjalanan dulu seperti itu. Ya. Padahal di sini yang saya lihat sebagian dari kalian itu mungkin sudah janji ingin bertunangan, ingin menikah, atau membuat komitmen seperti itu, tapi kalian sedang berada di fase konflik dengan kecemburuan sehingga terjadi perpisahan karena di sini kematian ada juga. Oh, the death itu menandakan bukan berarti mati betulan ya. Ada ini tentang, atau ada di antara kalian yang meninggal juga. Sebagian dari kalian saya tarik energinya, ada yang baru meninggal, ada yang baru mengalami kemalangan seperti itu ya. Tidak semua ya, sebagian saja. Ada juga yang di antara kalian salah satu yang sudah kayak mati rasa gitu. Bisa jadi karena konflik atau ketidakcocokan tadi dan juga kecemburuan seperti itu ya. Oke. Kita tarik energi seseorang yang masih mempunyai rasa kepadamu ya. Bagaimana sesungguhnya hati dan perasaan dia kepadamu. Oke. Bagaimana hati dan perasaan seseorang yang masih punya rasa? Apakah rasa rindu, rasa cinta, rasa ingin dihargai? Oke, kita tarik dulu ya. Energi seseorang yang kamu pikirkan, yang masih punya rasa. Kalau kamu menonton readingan ini, sambil dibayangin wajahnya biar ketarik energinya cintaku. Aduh, oh ya, kecemburuan, rasa tidak percaya ya. Bisa jadi kalian, salah satu di antara kalian itu sudah kehilangan kepercayaan seperti itu ya. Seperti apa? Dia masih ada rasa, maksud saya. Dia masih punya rasa sama kamu, tapi maksudnya rasa cinta, tapi dia sudah tidak percaya sama kamu. Bisa jadi dia juga cemburu, ada konflik seperti itu. Nah, makanya di sini rasa percaya yang dia rasakan itu ingin dicintai, seperti itu ya. Rasa ingin dicintai. Sebagian dari dia saya tangkap energinya, dia masih percaya juga sama kamu gitu. Seperti itu ya. Misalnya kamu sayang sama dia, masih cinta sama dia, dia percaya sama kamu. Intinya trust ya, dia percaya sama kamu. Ah, ini baru senyum saya. Saya tuh biasanya memang serius mukanya. Sebagian dari mereka. Oh my god. Ya. Di sini ada juga cinta terlarang yang saya lihat ya. Makanya bisa terjadi perpisahan di antara kalian. Bisa jadi misalnya kamu bercinta dengan suami orang, atau kamu bercinta dengan istri orang, seperti itu ya, cinta terlarang. Atau dengan punya kawan, seperti itu ya. Sepi. Seperti apa? Kita jelajahi rasa dia ya. Seperti apa perasaan seseorang ini yang terhadapmu yang masih memiliki rasa. Nah, 2 kali loh, kecemburuan, rasa cemburu. Dia cemburu sama kamu, ya. Rasa khawatir, rasa takut, ya. Di sini ada rasa takut, sini ada rasa khawatir. Dia khawatir kamu nggak mencintai dia lagi. Dia khawatir kamu diambil orang, bisa jadi ya, seperti itu ya. Oke. Apa yang akan dilakukan seseorang ini terhadapmu? Oke, kita cari. Seperti apa ke depannya seseorang, apa tujuan seseorang ini yang masih memiliki rasa kepadamu? Shuffle dulu kartunya ya.
Oke, tujuan seseorang saya sudah sapel kartunya, saya potong ya biar videonya tidak terlalu panjang ya. Saya sudah sapel kartunya. Tujuan seseorang ini kepadamu ke depannya ya, yang masih punya rasa ini, dia akan bergerak maju ke kamu ya. Dia akan memulai sesuatu hal baru atau hubungan baru dengan kamu. Maksudnya memulai semua dari awal. Karena saat ini yang dia inginkan itu adalah keseimbangan atau kestabilan dalam hubungan. Bahkan dia itu masih berkonflik batin. Bisa jadi dia ini, yang saya lihat dia ini adalah keluarga kamu, suami kamu, istri kamu, atau dia sudah menganggap kamu itu sebagai keluarga. Karena di sini ada the lovers ya, dia masih cinta sama kamu. Jadi dia akan menegaskan, mengutarakan apa yang ada di unek-unek dia. Seperti walaupun harus kayak sedikit berdrama ya, tapi dia akan berusaha untuk mencoba untuk berkomunikasi dengan kamu. Karena ini yang saya lihat dia akan mencoba dengan cara atau ide-ide baru gimana caranya untuk mengeluarkan perasaan dia ke kamu, untuk memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Intinya dia akan bergerak ke kamu, orang yang masih mempunyai rasa ke kamu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Apa yang tidak kamu ketahui tentang dia ya? Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang dia. Oke. Ya, kamu benar. Yes. Jadi apapun yang kalian permasalahkan selama ini, apapun yang menurut kamu, insting kamu atau pikiran kamu tentang dia itu kamu benar. Makanya misalnya kamu bilang tentang dia selingkuh, ya kamu benar. Ya. Jadi bisa jadi sebelumnya itu dia itu sudah pernah melukai kamu, menyakiti kamu. Karena di sini yang saya lihat kalau dia diam selama ini, dia itu yang dia pikirkan itu seperti ini, yang tidak kamu ketahui. Saya butuh lebih banyak waktu untuk mencari tahu hal-hal. Jadi seperti ini, selama ini mungkin dia nggak tahu apakah dia benar-benar cinta sama kamu, apakah dia benar-benar punya rasa yang besar sama kamu. Dan ketika terjadi perpisahan di antara kalian atau break seperti itu, jadi dia itu baru sadar gitu ya. Sadar dia kalau dia itu masih cinta. Seperti itu ya, masih punya perasaan. Nah, kita akan bersama lagi ya. Dia yang kamu tidak ketahui tentang dia bahwasanya dia ingin kembali ke kamu. Kita akan bersama lagi. Seperti itu ya. Nah, ini dia, saya merasa lebih aman dalam diam. Itu yang dia lakukan selama tidak komunikasi dengan kamu. Dia sedang berpikir gimana caranya, gimana baiknya, seperti apa ke depannya, seperti itu ya. Kalau kamu terlihat dia diam, dia sedang merenungi apa yang kamu pernah katakan. Makanya dia bilang kamu benar saat dia merenung, ya. Nah, saat dia merenung, dia sedang mencari tahu banyak, dia butuh lebih banyak waktu selama ini ya, untuk mencari tahu hal-hal apa yang sebenarnya dia inginkan. Nah, sekarang dia sudah sudah menemukan suatu jawaban atas perasaan dia sendiri. Makanya kita akan bersama lagi, itu yang tidak kamu ketahui tentang dia. Dan ini sudah saya bongkar sih sebenarnya tadi ya. Jadi seperti itu niat dia, seperti itu. Oke, energi seseorang yang masih mempunyai rasa kepadamu saat ini. Kita lanjut lagi. Dia ini orangnya sebenarnya rendah hati ya. Cukup teratur, diplomatis, tenang. Mudah bergaul juga. Lebih cenderung menghindari konflik ya. Ketika kalian berantem, dia itu lebih memilih diam. Seperti yang tadi ya, dia memilih diam untuk menghindari konflik. Agak pendiam juga orangnya dan sabar. Sebagian dari mereka ada juga yang mempunyai seperti ini tadi ya, khawatir berlebih. Dia mempunyai rasa khawatir berlebih. Bisa jadi ini zodiak Virgo seperti itu, atau Cancer seperti itu, yang atau Scorpio kebanyakan terlalu sensitif juga ada ya. Hidup dalam kegelisahan. Dia itu seperti itu ya, punya pikiran miris ya, apa-apa dipikirin seperti itu. Orangnya pekerja keras juga, ambisius ya, komunikator, realistis, cuman sedikit agak pemalu, seperti itu ya. Kita tarik lagi energinya dari kartu saya yang lain.
Seperti apa energi seseorang ini? Ya, dia sebenarnya orangnya kuat, strong ya, dalam hal apapun, baik itu fisik, baik itu mental, seperti itu. Orang yang selalu menjaga nutrisi bagi tubuhnya, bisa jadi juga dia suka memasak atau hobi memasak, bisa jadi juga dia koki, atau juga di sini dia selalu memperhitungkan tentang makanan, nutrisi apa saja yang harus dia konsumsi. Ya, seperti itu ya. Atau dia memang pintar memasak, nggak kenal gender ya, baik itu perempuan laki-laki, sama kan zaman sekarang. Terus orang yang selalu bergerak, selalu aktif ya, tidak bisa diam orangnya, maksudnya misalnya kalau nganggur itu dia nggak kuat itu kalau nganggur ya. Pengarang cerita juga bisa, dia ini suka kayak mengarang atau berhayal terlampau tinggi. Sebagian dari kalian dari mereka seperti itu ya. Dia suka mengarang cerita, membuat puisi atau puitis seperti itu, kayak dia suka buku juga ya, seperti itu. Oke. Kita cek lagi. Seperti apa energi seseorang yang masih punya rasa kepadamu? Di sini ada tentang the buket ya. Bisa jadi seseorang ini menilai kamu itu sangat seseorang ini merasa bahwa kamu itu sangat bernilai, sehingga dia pernah memberikan hadiah. Kalau kamu karena tata krama kamu itu juga bagus. Kalau kamu laki-laki, dia nganggap kamu sangat tampan sesuai kriteria dia. Kalau kamu perempuan yang nonton, dia ngerasa kamu cantik sesuai kriteria dia juga ya, dan dia merasa kamu itu adalah orang yang sangat bernilai di hidup dia. Tata krama kamu juga bagus menurut dia ya. Menurut saya kita belum ketemu, mari ketemu. Ya, seseorang ini yang pernah memberikan hadiah, baik itu bunga atau uang atau apapun itu ya, yang memberi kejutan-kejutan untuk kamu, yang pernah memberikan hal seperti itu ya. Ya, seperti tadi juga sama ya, yang bisa jadi dia ini suka buku ya, suka belajar pengetahuan ya, tentang buku, yang berhubungan dengan buku ya. Dia bisa dibilang kayak ahli pengetahuan, ilmu pengetahuannya itu cukup tinggi, seperti itu ya. Di sini juga yang saya lihat itu ada tentang kehamilan ya, metamorfosis. Bisa jadi kalau dia perempuan pernah pernah melakukan pergerakan perpindahan. Tapi kalau dia laki-laki, bukan pernah hamil ya. Kalau dia laki-laki pernah melakukan perpindahan atau perubahan di dalam hubungan, atau dia ini suka melakukan perubahan drastis seperti itu ya. Perubahan drastis seperti itu. Agak pelin-pelan, itulah intinya. Nah, hari ini A, besok B, kayak gitu. Sebagian dari mereka seperti itu ya. Ya, dia ini ibaratnya sosok pasangan yang idealis lah ya. Kalau dia wanita, cocok jadi istri, jadi ibu, jadi pacar ya. Kalau dia laki-laki, cocok jadi suami ya, jadi ayah ya, jadi pasangan ya. Orang yang selalu bekerja di publik ya, baik itu pesta, publik, pertemuan, networking, seperti itu ya. Banyak bisnisnya lah, kayak meeting di seperti itu, atau meeting keluar kota ya, yang melakukan kontrak kerja juga, proposal, baik itu komitmen juga, atau dia sudah pernah berkomitmen juga dengan kamu, seperti itu ya. Oke. Mari kita lihat ciri-cirinya dulu ya. Ciri-ciri fisik seseorang ini. Oke, yang suka merawat kuku, atau dia itu kalau kukunya pendek, dia selalu bersih kukunya itu. Kalau panjang juga bersih, seperti itu ya. Ada yang sudah agak berumur juga sih yang saya lihat ya.
ada yang masih muda, rambut. Aduh, sapu gua kelihatan. Oke. Seseorang ini ada yang muda, ada yang tua ya, rambutnya pendek, sependek ini juga, tapi lurus ya, lurus. Ada yang suka pakaian seperti warna biru, seperti itu ya. Biru sama ungu ada juga, dan pakai kacamata ya. Ada yang bibirnya tipis, di sini tipis kayak gini, terus sininya agak tebel. Ada juga yang sama-sama tebel kayak bibir aku, atas bawah. Seperti itu. Ada yang hidungnya mancung, ada yang agak mungil seperti itu. Alisnya tebal, dagunya agak berbelah, tapi di sini apa gimana ya? Kayak begini, pipinya kayak lancip gitu ya. Seperti itu. Ada yang rambutnya pirang, ada yang warna hitam, ada yang rambut panjang, ada juga yang rambut pendek ya. Ada yang mata sipit, ada yang mata besar. Jadi ini menarik energi banyak orang. Pinter-pinter ya sayangnya. Oke, kita lanjutkan. Inisial nama, bisa nama kota, nama pulau, nama negara, nama dia, nama kamu, seperti itu ya. Di sini ada E. Di sini ada L, la 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 la. Ada A, ada U, ada F, F Fanta ya, Fanta, F Fanta. Ada J, ada B, ada W, ada I. Ada D, Dedi, Dono, Kasino. Oke. Zodiak yang berkaitan di sini ya, kita yang berkaitan dengan seseorang yang masih punya rasa. Bisa jadi ini zodiak kamu, zodiak dia, seperti itu ya. Ada Scorpio, ada Aquarius, ada Taurus, ada Aries, ada Pisces, ada Sagittarius, ada Virgo. Oke. Sio. Ya, sio yang berkaitan dengan seseorang yang masih punya rasa kepadamu. Bisa jadi sio kamu, sio dia, seperti itu ya. Ada sio ayam, ada sio monyet, ada sio tikus, ada sio kuda, ada sio kelinci, ada sio kerbau, ada sio naga. Oke. Bulan. Ya, bisa jadi ini bulan kamu, bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan jadian, bulan putus, seperti itu ya. Ada Juni, ada September, ada Desember, ada Januari, ada April, ada Februari, ada Oktober. Oke. Hari. Barangkali hari ini berkaitan dengan hari lahir, hari putus, hari jadian, seperti itu ya. Rabu Wage, Kamis Legi, Jumat Kliwon, Rabu Legi, Jumat Pahing, Senin Kliwon, Jumat Wage, Minggu Kliwon, Kamis Kliwon, Selasa Pahing, Minggu Legi. Oke. Angka yang berkaitan di sini ya, barangkali tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, bulan putus, nomor rumah, nomor kendaraan, plat kendaraan, seperti itu ya. Tanggal putus, tanggal jadian, tanggal lahir, seperti itu. Oke. Ada angka 27, ada angka 4, ada angka 5, ada angka 15, ada angka 19, ada angka 22, ada angka 28, ada angka 31, ada angka 8,
ada angka 26, ada angka 7, ada angka 14, ada angka 21. Oke, sampai di sini dulu. Makasih sudah menyimak videonya. Jadi bijak-bijak dalam mengamati setiap readingan yang saya buat ya. Kalau ada yang mau menarik pasangannya kembali, biar yang walaupun sudah lama pergi, sudah lama putus, atau suaminya nggak kembali, bininya nggak kembali, bisa kita bantu dengan amalan ya. Untuk private reading 150.000 di 081364498129 ya. Kalau ada magic apapun itu permasalahannya, boleh pakai voice ya, pakai voice boleh, mau curhat dulu. Namanya juga konsultasi ya, kita harus curhat dulu biar kadang-kadang biar plong gitu ya kan. Oke, apa lagi mau saya bilang, saya sampaikan. Kalau mau medianya saya yang buat sendiri, itu ada penambahan mahar ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa bantu subscribe dan komen yang positif tentunya ya. Bye bye, see you next video.